Prek mati durung mati sido edan. Sido edan. Durung edan sidong lamong. Halo semuanya, kembali lagi di Lia Afifah Channel. Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke semuanya, seperti biasa kita akan mereview sebuah film dan kali ini berasal dari negeri jiran. Film ini berjudul Nasi Kangkang. Film layar lebar Malaysia ini adalah film horor yang menceritakan tentang pelet ampuh untuk laki-laki. Film ini tayang pada tahun 2014 dan memenangkan beberapa penghargaan. Film ini dimulai dengan persahabatan dua orang, yakni Hairi dan juga Fatin. Hairi dan Fatin telah bersahabat cukup lama dan mereka membuat kafe bersama. Hairi kemudian menikahi kekasihnya, yakni Mira. Setelah pernikahan, Hairi selalu bercerita tentang sahabatnya, Fatin, kepada Mira. Hal ini tentu saja membuat Mira cemburu dan sangat marah. Ketika Hairi dan Mira datang mengunjungi ibu Mira, Fatin menelpon dan meminta Hairi untuk datang. Bukannya menolak, Hairi justru membatalkan kunjungannya dengan sang mertua dan malah memilih untuk datang menemui Fatin. Hal ini membuat Mira sangat kecewa. Beberapa bulan kemudian, Mira hamil dan ia dengan semangat ingin memberitahu Hairi perihal kehamilannya. Namun, Hairi malah asyik berduaan dengan sahabatnya Fatin di kafe milik mereka. Mira pun sangat marah dan pulang ke rumah ibunya. Sesampainya di sana, Mira melihat ibunya tengah memasak nasi dengan cara yang menurutnya sangat aneh. Ibunya mengaduk nasi dengan campuran sesuatu sembari membaca mantra. Hal ini ditujukan ibunya kepada ayah Mira. Ibunya kemudian bercerita bahwa ia ingin menundukkan ayahnya agar patuh kepadanya karena dahulu ayah Mira selalu bersikap semena-mena dengan ibunya. Ayahnya menampar, memukul, bahkan tak jarang berselingkuh di depan istrinya. Ibu Mira akhirnya mengambil jalan pintas dengan menemui seorang dukun dan meminta jampi yang ampuh. Sang dukun kemudian memberikan pelet yang berupa nasi tangas. Nasi tangas ialah nasi yang dimasak seperti biasa, namun ditetesi darah haid dari sang istri dan dibacakan mantra. Nasi itu kemudian dimakan suami agar sang suami tak berpaling kepada siapapun dan patuh sepenuhnya kepada istri. Ibu Mira menyarankan anaknya untuk melakukan hal serupa, namun Mira menolaknya. Puncaknya ketika Mira memperkenalkan seorang laki-laki kepada Fatin untuk dijodohkan. Laki-laki itu bernama Faiz. Hairi yang mengetahui hal itu kemudian marah besar dan berkata kepada Mira bahwa ia tak seharusnya mencampuri percintaan Fatin. Mira paham betul bahwa suaminya cemburu jika Fatin bersama laki-laki lain. Mereka bertengkar hebat hingga akhirnya Mira pun keguguran. Fatin dan Faiz datang ke rumah Mira untuk menyampaikan bela sungkawa. Ibu Mira menyuguhkan minum serta nasi. Faiz yang berfirasat buruk tak memakan nasi itu, namun Fatin memakannya. Sepulangnya mereka dari sana, Fatin dihantui oleh sosok hantu perempuan di rumahnya. Faiz yang tak tahu apa-apa merasa kasihan kepada Fatin dan ia pun menemaninya. Keesokan malamnya, Fatin kembali dihantui oleh sosok menyeramkan yang ada di dalam kafe miliknya. Sementara itu, Mira datang ke dukun langganan ibunya untuk meminta hal yang sama yang dilakukan oleh ibunya. Hal ini ia lakukan karena pada malam sebelumnya Hairi membatalkan janji mereka untuk menonton wayang karena Hairi ingin menonton sepak bola bersama Fatin dan teman-teman lainnya. Mira kemudian menanak nasi dan memberi jampi-jampi ke dalam nasi itu. Ia mengolahnya menjadi nasi goreng dan diberikan kepada suaminya. Mira membawakan bekal nasi goreng kepada Hairi dan berpesan agar bekal itu tak dimakan oleh siapapun selain dirinya. Ketika Hairi ingin memakan bekal buatan Mira, ia meminta Fatin untuk mencium bau bekalnya yang menurut Hairi beraroma aneh. Fatin kemudian memakan bekal itu 1 sendok untuk mencicipi dan ia mengatakan bahwa nasi buatan Mira sangatlah enak. Tanpa keraguan, Hairi pun memakan nasi itu dengan lahap. Sepulangnya dari kafe, Fatin merasa mual dan ia kembali dihantui oleh sosok yang menyeramkan. Fatin tidak mengetahui bahwa ini adalah efek dari nasi milik Hairi yang ia makan. Di malam harinya, Hairi merasa sangat kegerahan dan rupanya efek dari pelet itu mulai terlihat. Pada hari-hari selanjutnya, sikap Hairi semakin berubah. Ia malas datang ke tempat kerja, tak menanggapi Fatin dan selalu tersenyum karena memikirkan istrinya, Mira. Hairi bahkan telah berani membentak Fatin. Mira yang melihat perubahan suaminya sangat senang, namun di sisi lain,
Ia khawatir karena Hairi hanya melamun dan tidur tanpa bekerja. Mira kemudian meminta Hairi untuk diajak berbelanja. Dengan keuangan yang minim, Hairi nekat mengambil uang kafe miliknya dan Fatin. Fatin sangat marah namun tak berdaya melarang sahabatnya tersebut. Fatin bertengkar dengan Hairi karena Hairi telah menggunakan uang kafe sangat banyak dan kafe mereka pun diambang kebangkrutan. Fatin yang kecewa kemudian pulang dan berendam di dalam bed up miliknya. Namun ia mengalami mimpi buruk dan berteriak histeris. Beruntung ada Faiz dan ibunya yang datang untuk menolong. Merasa ada sesuatu yang aneh dengan anaknya, Ibunda Fatin membawanya kepada seorang ustadz untuk diobati. Benar saja, sang ustadz mengatakan bahwa ada orang yang benci kepada Fatin dan mengirimkan sihir. Fatin memuntahkan nasi yang pernah ia makan dari bekal Hairi. Hal itulah yang menyebabkan Fatin selalu dihantui oleh sosok hantu. Sementara itu, Ibu Mira merasa sangat kegerahan karena ada seseorang yang mengetahui sihir miliknya dan juga Mira. Ayah Mira mencoba mengipasinya, namun ia justru melihat penampakan yang menyeramkan. Ayah Mira kemudian pergi menjauh dari istrinya. Keesokan harinya, Faiz dan Fatin mengajak Hairi untuk menemui sang ustadz, namun Hairi menolak dan tak berani. Hairi yang diberitahu bahwa Mira berbuat sesuatu kepadanya kemudian menaruh curiga kepada Mira dan tak ingin makan masakan yang dimasak oleh Mira. Mira yang ketakutan kehilangan Hairi kemudian kembali menemui sang dukun. Sang dukun memberikan bentuk pelet lainnya yang bisa memikat Hairi kembali, yaitu berupa air tangas dan ritualnya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Keesokan harinya, Hairi kembali memuja-muja Mira seperti sebelumnya. Di malam harinya, ayah Mira kemudian mengetahui bahwa selama ini ia diguna-guna oleh istrinya sendiri. Dan tanpa sepengetahuan sang istri, ia telah mendatangi seseorang untuk berobat dan hasilnya, ia lepas dari jeratan pelet tersebut. Ia sangat marah dan kembali memukuli ibunya Mira. Namun naas, jin dan iblis yang menjaga ibu Mira menyerang ayahnya dan ayah Mira pun tewas seketika. Ketika takziah berlangsung, orang-orang mulai membicarakan hal yang dilakukan oleh ibu Mira. Sementara itu, ibu Mira mulai berhenti berbicara sejak saat itu. Fatin yang mencoba meyakinkan Hairi bahwa Mira berbuat sesuatu kepadanya kemudian diusir oleh Mira. Karena Mira sangat takut jika Hairi berpaling darinya. Keesokan harinya, Hairi dan Fatin berdiskusi untuk menutup kafe milik mereka. Dan di saat itulah Fatin membujuk Hairi agar mau diajak berobat. Hairi pun menuruti saran Fatin dan mereka menemui sang ustadz. Ustadz tersebut menjelaskan bahwa benar adanya jika Hairi diguna-guna oleh istrinya sendiri dengan pelet nasi kangkang. Hairi yang tersadar kemudian mencari Mira. Di sisi lain, Mira kembali menemui dukun itu dan meminta pelet yang lebih ampuh. Dukun itu pun memberikan ajian dengan syarat Mira mau tidur dengannya. Dengan terpaksa Mira pun melakukannya. Hairi datang ke rumah ibu mertuanya dan menanyakan keberadaan Mira. Tak lama setelah itu ia langsung menuju rumah sang dukun untuk menyelamatkan istrinya. Di sana ia tak temukan Mira, melainkan jin yang menyerupai Mira. Tanpa pikir panjang, Hairi menyerang dukun itu dengan bertubi-tubi, hingga dukun itu tertusuk pisau miliknya sendiri dan tewas seketika. Di sisi lain, Mira mulai menggunakan jampi dan ajian yang diberikan oleh sang dukun. Mira harus menanam sebuah tanaman yang sedikit tajam dan memasukkan tangkai tanaman itu ke organ intimnya sebelum ditanam. Hal ini tentu saja menyebabkan daerah sensitifnya terluka dan Mira pun jatuh pingsan. Hairi yang baru saja tiba di rumahnya mencoba membangunkan Mira, namun Mira yang terlanjur kerasukan, kemudian berlari keluar rumah menuju hutan. Sang ustadz yang juga ikut mengejar Mira berusaha sangat keras dan akhirnya mereka berhasil. Jin yang bersarang di tubuh Mira sangatlah banyak dan mereka semua pun dapat dikalahkan. Mira kemudian menderita gangguan jiwa dan Hairi kemudian tersadar bahwa ia adalah penyebab utama kehancuran istrinya. Hairi harusnya paham bahwa Mira cemburu jika ia terlalu dekat dengan Fatin, dan ia meremehkan perasaan istrinya tersebut. Hairi harusnya bisa menjaga jarak dan menjaga perasaan istrinya jika ia telah menikah. Hairi sebenarnya sangat mencintai Mira dan hanya menganggap Fatin sebagai teman. Namun Hairi telah gagal menjaga perasaan istrinya sendiri. Hairi kemudian berjanji akan merawat Mira apapun yang terjadi. Hairi kemudian pamit kepada ibu mertuanya untuk membawa Mira pergi agar sembuh. Setelah itu, jin yang mengikuti ibu Mira menyerang sang tuan karena ia kelaparan dan ibu Mira tak mampu memberikan tumbal kepadanya.